Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal saleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabarnya Pak, Bu? Sehat? Alhamdulillah. 1 tahun buatan kajian nggih. Masya Allah. Terakhir tahun pinten? 2025. Sekarang sudah 2026. Dan subhanallah sudah setengah bulan dari bulan pertama nggih. Dan gak kerasa tinggal 1 bulan lagi kurang lebih Ramadan. Cepet banget rasanya nggih Pak, Bu. Ya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Allahumma balikna Ramadan. Semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah libur sekian pekan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan hadis kita yang mana merujuk pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Nah, panjenengan masih ingat napa pun kesupen hadis terakhir niku hadis pinten? Hadis 26. Temenan niku 27. Perbedaan pendapat di antara jamaah, ya. Adanya khilaf, ya, adanya perbedaan pendapat. Terakhir adalah hadis ke-26 yang mana di hadis 26 kita membahas tentang sedekah, macam-macam sedekah dan keharusan untuk sedekah sebanyak pinten? 360 kali. Dan itu bisa terwakili dengan sholat duha. Sampun praktek Pak, Bu? Insya Allah kan akan datang. Mungkin kita. Oh sampun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampun praktek dereng, insya Allah. Kalau misalnya nanti mau praktek atau enggak, ya, baru insya Allah praktek start gitu. Tapi alhamdulillah sampun alhamdulillah sampun. Semoga itu termasuk tanda ilmu yang bermanfaat.
karena ilmunya diamalkan. Nah, kemudian kita malam hari ini lanjut di hadis yang ke-27 ya. Hadis yang ke-27. Hadis ini membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Tanda-tanda amalan itu bernilai pahala dan tanda-tanda amalan itu bernilai dosa. Dan itu bisa dirasakan oleh diri kita, Pak. Ketika kita akan melakukan, nanti ada perasaan dalam diri kita, dan itu yang dibahas dalam hadis. Sampai situ dulu. Jadi di hadis ke-27 ini ada dua, Pak. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis. Yang mana kedua hadis ini saling berkaitan, pembahasannya itu sama. Hadis yang pertama di nomor 27 ini yaitu sebuah hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nawas. Nah, Nawas ini namanya sudah pasaran atau belum? Belum. Nah, lumayan ya, bisa dikantongi lagi ya. Sakeh ke sana telu apa ya? Apa sudah ada nih di PPS? Belum kayaknya nggih. Nawas. Laki-laki niki. Dari Nawas bin Sam'an. Di sini kok Sim'an, mungkin ada yang baca lain. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru, kebaikan itu, albir itu artinya apa? Kebaikan. Jadi bir bukan bir nuwun sewu, minuman apa? Keras. Minuman keras ya es batu nggih, Pak. Bukan maksudnya homer, bukan ya. Bir di sini adalah kebaikan. Pakai bahasa Arab ya. Al-birru itu artinya kebaikan. Kan kita sering dengar kata birrul walidain. Berbuat baik pada kedua orang tua. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ngasih contoh. Kebaikan itu contohnya adalah akhlak yang mulia. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ngasih contoh akhlak? Kenapa Nabi tidak mengatakan albirru imatatul adza misalnya? Kebaikan adalah menyingkirkan gangguan. Kenapa Nabi tidak mengatakan kebaikan adalah perkataan yang sopan santun bisa? Kenapa?
Jawabannya adalah, kata para ulama, karena akhlak mulia termasuk amalan yang sangat agung. Kenapa? Karena akhlak mulia itu termasuk amalan yang sangat agung dan mencakup segala kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu berada di bawahnya akhlak mulia. Ketika seseorang melakukan kebaikan A, B, C, D, dan seterusnya, berarti dia juga otomatis telah melakukan akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu cangkupannya sangat luas sekali. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebaikan al-birru, bahasa Arabnya adalah al-birru. Di sini para ulama kita memberikan sekurang-kurangnya ada 3 pengertian. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu, pendapat yang pertama, mereka mengatakan albir ini adalah menyambung hubungan kekeluargaan. Ya, jadi ada sebagian ulama yang berpendapat albir itu maksudnya adalah silaturrahim, menyambung hubungan baik antar keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan albir di sini maksudnya adalah bersikap lemah lembut. Ya, bersikap lemah lembut. Yang ketiga mengatakan mengajak pada kebaikan dan ketaatan. Sing bener kira-kira sing pundi niku? Kabeh. Kabehan itu benar. Nah, kemudian disimpulkan ini semua adalah akhlak yang mulia, husnul khuluq. Itulah kebaikan. Bahwasanya kebaikan itu mencakup apa tadi? Silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan, kemudian juga bersikap lemah lembut, dan juga mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan dan juga kebaikan. Ini yang pertama yang Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Adapun dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu. Dosa itu adalah sesuatu yang bisa membuat jiwamu resah. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang apabila engkau lakukan, engkau takut ketahuan oleh manusia. Jadi tanda perbuatan dosa itu wonten pinten? 2. Yang pertama, membuat hati napa? Gelisah. Yang kedua, napa tadi? Dia merasa takut jika orang lain mengetahuinya. Dan para ulama kita menjelaskan, Pak Bu, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ini berlaku pada hati seorang mukmin yang masih bersih. Ini berlaku pada hati seorang mukmin yang masih bersih. Adapun orang yang sudah rusak hatinya, yang sudah penuh dengan noda-noda kemaksiatan, tidak ditobati, maka dia maksiat ya wis karena dewek. Lah jere sapa wedi ketahuan dening nyong piye nyanding. Nah, apakah itu berarti bertentangan dengan hadis tersebut? Ya, apakah orang yang mengatakan kata siapa berbuat dosa hatinya gelisah,
berbuat dosa, takut orang lain mengetahui apa yang kita lakukan, ya. Deneng nyong apa ya? Dia merasa nyaman ketika makan daging babi misalnya, ya. Malah nyong pamer kia mingkancane nyong, ya. Saya pamer gak masalah, saya nyaman-nyaman saja. Itu nabimu lombok. Nah, ini kira-kira yang salah mana, hadisnya apa wongnya? Itu hatinya sudah apa? Sudah rusak. Nah, ini juga bisa sebagai tips, Pak. Melihat hati kita itu masih sehat atau sudah rusak. Kalau kita misalnya ya, naudzubillah, sedang down imannya, sedang turun imannya, lalu kita tergelincir pada perbuatan dosa. Nah, ketika kita akan melakukannya, hati kita gelisah dan kita ada rasa takut, malu, isin nek tanggane weruh. Maka itu indikasi hati kita masih nopo? Sehat. Karena hakikat dosa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi nopo? Meresahkan jiwa dan pelakunya itu takut kalau perbuatan ini ketahuan sama orang lain. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis yang pertama. Dan dosa itu ada dua macam. Dosa kecil dan juga dosa apa? Besar. Ya, adapun tingkatan-tingkatan dosa itu ada 4. Yang paling besar apa Pak Bu? Dosa syirik besar, ya. Yang kedua apa? Syirik kecil. Yang ketiga dosa besar. Yang keempat dosa kecil. Ini pernah kita bahas dulu ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, monggo jenengan malih. Nggih. Kata itu Rasulullah wa aftauka. Wa aftauka. Terus hadisun, ada hadisnya enggak? Tulisan hadisun hasanun. Hadisun hasanun ruwainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad bin Hanbala wa Darimi bi isnadin hasan. Jazakallahu khairan. Hadis yang kedua ini mirip Pak Bu, cuma rawinya beda. Yang mendatangkan hadisnya itu beda. Yang pertama tadi dari sinten? Nawas. Yang kedua dari Wabisah. Nah, ini namanya juga masih asing-asing ya. Nawas dan Wabisah. Dari Wabisah bin Ma'bad. Wabisah ini suatu hari pernah cerita, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Wabisah ini ketemu sama Nabi, sudah hadap-hadapan, Nabi langsung nodong pertanyaan. Jikta tas'alu 'anil birri wal itsm. Di bukunya panjenengan ada wal itsm? Oh nggih, kalau di buku saya enggak ada. Wabisah, kamu datang ke sini mau tanya tentang kebaikan dan dosa kan? Nah, kamu datang ke sini, kamu mau tanya tentang kebaikan dan apa? Dosa atau keburukan? Benar apa salah? Maka Wabisah mengatakan, qultu na'am. Iya wahai Rasul.
Aku pengen tanya dua hal tersebut. Kebaikan itu sih apa? Keburukan itu apa? Amalan-amalan yang mendatangkan pahala itu apa? Amalan-amalan yang mendatangkan dosa itu apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, istafti qalbak. Coba tanya pada hatimu wahai Wabisah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh Wabisah untuk bertanya pada dirinya, karena fitrah seseorang yang masih suci itu akan memberikan jawaban, Pak, atas kebimbangan yang sedang dia alami. Istafti qalbak. Coba tanyakan kepada hatimu wahai Wabisah. Kira-kira apa yang kamu lakukan nanti itu menggelisahkan atau tidak, menenangkan atau tidak, tanyakan pada hatimu. Ketahuilah albirru matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa menenangkan jiwa dan sesuatu yang bisa menenangkan hati. Jadi yang namanya kebaikan itu sifatnya menenteramkan apa? Jiwa dan hati kita, Pak. Itulah ciri khas dari kebaikan. Adapun dosa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ithmu mahaka fin nafsi. Adapun dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu, wa taraddada fis qadr. Dan dosa itu adalah sesuatu yang membuat dadamu itu tarodat itu apa ya? Bimbang. Ya, bimbang, ragu-ragu. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Meskipun orang-orang yang lain di luar sana mereka mengatakan enggak kok, ini enggak dosa, santai saja, ini ya paling orang makruh ya misalnya ya. Tapi panjenengan sudah merasakan, aduh kayaknya lo orang makruh malah haram kayaknya. Nah, maka panjenengan ikuti kata hati panjenengan. Ya. Kini anu jamu ya. Orang apa monggo anget-anget jamu. Sebulan apa? Kenapa? Haus. Oh, haus. Ya misalnya lagi ada orang tongkrongan misalnya ya, lagi ngapa kue? Lagi anget-anget niki Mas ya, lagi anget-anget Pak. Deleng apa lu? Kita ora oleh jare sapa? Nah. Kita jamu Mas. Nah, hatinya panjenengan kemudian apa? Bergejolak. Apa temenan jamu ya? Kayak ludu. Nah, jenengan sudah yakin ini haram, ini ciu ya. Nah, alkohol ini. Meskipun orang-orang pada berfatwa gitu ya, lah enggak lah. Ini cuma jamu lah. Orang apa-apa minum baik. Bismillah, mau Bismillah ya. Bismillah. Saya izin minum ya. Alhamdulillah. Napa malih contohnya? Nah, kita kan tembakau ya Pak. Tembakau apa-apa lah. Ya coba tanyakan ke hatimu. Apalagi ya contohnya ya. Ini kan bonus ya. Ini kan apa? Bonus. Ya, misalnya ada orang, saya pinjam lah uangnya. Berapa? 2 juta. Tapi ngokok pas nyarutang sedekah ya ming aku. Ngasih syarat sedekah. Loh, sedekah, anak sedekah, ya sedekah 5% bayar apa-apa. Dia bilangnya sedekah atau bilangnya apa ya? Hadiah gitu. Apa? Mungungan berbunga ya.
Nah, menyenangkan hati. Nah, hatinya padahal yang mau pinjam itu sudah tahu, oh ini riba, nggak boleh. Terus orang yang meminjamkan memastikan, oh enggak, ini bukan bunga, ini sedekah. Panjenengan pengen pahala double apa ora? Nah, nyarutang tepat waktu plus sedekah minyong. Nah, meskipun banyak orang yang berfatwa bahwasanya dosa itu seperti bukan dosa, tapi hati kita sudah apa? Sudah mantap, sudah tahu dalilnya itu adalah dosa, maka pegang teguhlah dengan hati nurani kita. Yang namanya fitrah itu tidak bisa tidak bisa dibantah. Fitrah yang masih suci itu sulit sekali dibantah. Ya, pernah saya sampaikan di sini seperti orang yang dia meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas. Fitrah manusia itu pasti mengarahkan dirinya ke atas. Serahkan semua dengan yang ada di atas. Meskipun orang itu memiliki keyakinan Allah tidak di atas, ya, di mana-mana misalnya. Tapi fitrahnya tetap mengatakan seperti itu, ya. Tangannya ke atas, kalau berdoa juga ke atas, ketika berharap juga dengak ke atas. Itu fitrahnya yang mengarahkan. Nah, fitrah yang masih suci itu biasanya akan mengantarkan seseorang untuk bijak dalam mengambil keputusan. Ya, hadis ini hadis hasan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebaikan lawannya adalah keburukan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat kedua. Surat apa? Al-Maidah ayat kedua. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kalian saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi itu sudah lawannya. Kebaikan lawannya adalah keburukan. Pahala lawannya adalah dosa. Ya, ketakwaan lawannya adalah udwan, ya, permusuhan. Karena ketakwaan itu bisa menyatukan, sementara dosa itu bisa memisahkan antara kaum muslimin dengan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini mengenai pembahasan kita yaitu tentang perbuatan baik dan buruk, ya. Bahwasanya kebaikan itu memiliki tanda, di antaranya adalah menenangkan hati, dan di antara contohnya adalah akhlak yang baik. Adapun dosa juga punya tandanya. Tandanya adalah kegelisahan hati seseorang. Kemudian tidak ingin orang lain itu melihat apa yang dia lakukan, ya. Buktinya ya banyak, ya. Seperti seorang maling misalnya, ya. Seorang maling ketika dia akan mencuri sesuatu kan sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang. Nah, ketahuan bakal dihakimi, bukan, ya, digebuki. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi. Ya, di sisi lain dia juga menyadari ini adalah cara yang salah, makanya dia sembunyi-sembunyi. Itulah pengertian dari albir dan juga al-ism. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan mengenai sabda Nabi SAW, wa in aftakan nasu wa aftauka. Di situ ada tambahan tanda
dosa, ya tanda dosa itu bisa terasa ketika perbuatan tersebut ditolak oleh pelakunya. Dari lafaz ini ada sebagian ulama yang mengatakan di antara tanda dosa yang bisa kita rasakan adalah ketika seseorang mengakui itu adalah sesuatu yang enggak berhak untuk dilakukan. Ya. Ada perasaan menolak di dalam dirinya aslinya. Akhirnya karena kepepet dia pun melakukannya. Kemudian yang kedua, orang tersebut atau si pelaku ini menyadari bahwasanya itu adalah dosa. Jadi kadang ada orang melakukan dosa itu aslinya sudah tahu itu dosa. Tapi karena ya kepepet mungkin, ya kepepet ya tetap ora uli jane ya. Karena kepepet atau karena sudah terdorong oleh hawa nafsu, kena syubhat, akhirnya dia terus melakukan dosa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu. Monggo, kalau ada yang mau tanya, dipersilahkan. Masih lama nggih Mas Ubdik? Berapa menit? 9 menit. Monggo. Kalau belum besar, ya depan. Semuanya sama-sama nasinya. Bagaimana kekuatan masing-masing? Hafalan. Mungkin kita sampai dari perempuan dengan ketika Rasulullah menyebutkan apa sih? Ini sepertinya orang yang mana ini? Iya ini para ya jadi bukan untuk yang ini, bukan jamaah gitu. Dulu pernah kita bahas tentang hadis napa? Yang ketika ada orang tanya kepada Rasul, kemudian Rasul jawab dengan jawaban A. Ada orang lagi datang dengan jawaban B. Panjenengan masih ingat itu bahas hadis tentang apa? Pernah kita singgung, kenapa kok Rasulullah jawabannya beda-beda? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah ausini. Terus kadang Rasulullah jawab apa? La taktob. Ya Rasulullah ausini, usika bitaqwallah. Ya Rasulullah ausini. Apalagi? Macam-macam. Ya, ada yang minta nasihat supaya apa? Minta nasihat kepada Rasul, kemudian Rasulullah ngasih nasihat supaya jangan marah. Sahabat lain datang, wahai Rasul, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah jawab, usika bitaqwallah. Ya, aku nasihatkan kepadamu, wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Ada lagi yang datang, wahai Rasul, berilah aku nasihat. Qul amantu billah, tumas hakim. Kenapa beda-beda? Ya, karena Rasulullah SAW melihat kondisi pada saat itu. Ya, jadi kondisi para sahabat itu berbeda. Akan tetapi bukan berarti jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang tanya itu cuma berlaku kepada si orang itu, orang yang tanya itu.
Ketika Nabi SAW memberikan sebuah fatwa kepada sahabat yang bertanya, maka fatwa tersebut setelah keluar dari lisan Nabi SAW itu bisa berlaku untuk semua umatnya. Makanya ada buku itu judulnya Sahabat Bertanya, Rasulullah Menjawab. Jadi buku itu isinya tentang para sahabat yang tanya masalah-masalah agama dan Rasulullah menjawab. Dan itu menjadi hukum Islam yang disyariatkan dalam Islam. Jadi mengenai apa yang tadi di hadis, betul itu per orang. Ya, karena tadi lafadznya berbunyi, redaksinya berbunyi, ataitu, aku datang. Aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten malih, udah mulai ngaji itu. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.